Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak hari ini. Alhamdulillah sehat ya. Kita kemarin ketemu. Alhamdulillah 2 hari beruntun bisa ketemu. Di tempat saya agak dingin, jadi kayak bersin-bersin enggak karu-karuan. Harapannya tempat lain aman gitu ya, enggak sampai ada yang sakit dan sebagainya. Baik, ini masih 29 yang gabung, padahal siswa kita tuh jumlahnya banyak. Tadi gabung semua enggak yang mapel sesi 1? Gabung semua? Iya. Berarti sambil kita tunggu ya, sambil tak cek dulu. Kelas 10. Raditya masih belum bisa connect, Mister. Internetnya? Ya kita tunggu Iya. lah. Oke. Sambil kita tunggu. Sabar. Sambil absen ya, biar nanti enak. Loh, ini kelas 12 lagi. Kelas 10. Sebentar ya, absensinya masih mau dibuka. Tadi habisnya dari kelas 12, yang kelas 10 ketutup absensinya. Untuk penugasan kemarin gimana? Lancar? Udah submit semua? Kalau untuk hari ini, kita belajarnya benar-benar masuk di mata pelajaran kimianya ya. Tidak lagi pengantar kayak kemarin. Kalau kemarin tuh masih ilmu dasar mengantarkan ilmu kimia. Ya kalau sekarang kita benar-benar belajar ke kimianya. Saya cek dulu. Ahmad Arianto ada? Ada, Mister. Ahmad Amar? Ada, Mister. Amare? Hadir Mister. Anissa? Nadia? Hadir Mister. Hadir Mister. Anissa Tri? Hadir Mister. Aura? Hadir Mister. Trisnanda? Ada, Mister. Dewi Retno? Diova? Hadir. Diva? Hadir Mister. Oke, bentar. Suara saya terlalu besar di HP. Zikri Murtado? Hadir, Mister. Enrico? Hadir, Mister. Felicia? Hadir Mister. Helmi? Yahya? Hadir, Mister. Jihan? Hadir Mister. Maharelga? Hadir Mister. Muhammad Syifaul? Hadir, Mister. Muhammad Akmal? Muhammad Kautsar? Hadir. Connect ini. Muhammad Mirza? Hadir, Mister. Muhammad Rizky? Hadir, Mister. Muhammad Syafri? Hadir, Mister. Nafiza? Belum ya. Nail Izaz? Nail belum. Hadir, Mister. Oh, hadir. Nakaisha? Hadir Mister. Natasha? Hadir Mister. Nawaf? Hadir, Mister. Naila? Hadir Mister. Nimas? Hadir Mister. Raditya? Hadir, Mister. Renzito? Hadir, Mister. Yuki? Hadir, Mister. Zahra? Hadir Mister. Nafisa? Tinggal Nafisa yang belum gabung ya. Ya, sambil kita tunggu orang Nafisa. Baik, anak-anak, untuk hari ini kita masuk di bab 2 sebagaimana janji saya kemarin, karena bab 1 sudah selesai. Saatnya kita masuk di bab yang kedua. Nah, bab kedua itu isinya apa? Isinya adalah mengenai, bentar saya masuk di paling awal dulu ya.
Biar nanti kita masuknya enak. Kita masuk di sini. Sudah tampil di laptopnya anak-anak ya. Di anak-anak sudah semua. Kita sudah melewati bab pertama, hukum hakikat ilmu kimia, terus metode ilmiah, keselamatan kerja di lab kita sudah. Hari ini insya Allah kita masuk di bab yang kedua, judulnya adalah struktur atom. Sudah mengenal apa sih atom itu sebenarnya? Waktu belajar di SMP, anak-anak? Belum. Atom itu apa? Ayo coba. Komponen Ayo, coba. Ya, terus Mas? Lanjutannya? Ya bagus ya. Atom itu adalah komponen terkecil. Terkecil dari apa? Nah, itu yang harus komponen terkecil dari suatu unsur. Jadi nanti sifatnya, sifat unsur dan sifat atom itu sama. Misalnya ada unsur emas. Emas itu kalau dipecah-pecah, dibelah, dihancurkan sampai bagian terkecil, itu nanti ditemukan sebagai atom emas. Nah, sifat dari atom emas dengan emas itu sendiri akan sama. Kalau sifatnya berbeda, berarti nanti bukan disebut sebagai atomnya emas. Itu prinsip dasarnya ya. Nah, kemudian di bab ini, di bab struktur atom, kita akan membahas 3 hal. 3 hal ini tapi bahasnya lumayan lama. Terutama yang bagian C. Bagian A dan B hari ini selesai. Saya targetkan karena itu mudah. Nah, terus bagian C yang saya ambil hari ini cuma yang awal, yaitu perkembangan teori atom. Sedangkan konfigurasi dan mekanika kita buat pertemuan selanjutnya, karena itu butuh waktu. Kemudian nanti materinya akan saya upload di Google Classroom. Ini belum saya upload ya, termasuk tugasnya belum. Karena saya kira yang kelas 13 itu bukan hari, tapi besok jadwalnya. Jadi belum sempat saya upload untuk tugasnya. Nanti setelah kelas selesai, akan saya upload. Itu ya. Nah, baik anak-anak, kita langsung masuk materi yang pertama di bab kedua, yaitu partikel dasar penyusun atom. Tadi dikatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil. Apakah bagian terkecil masih punya bagian-bagian yang lain? Punya partikel lain? Nah, ini kita pelajari di sini, yaitu partikel dasar penyusun atom. Walaupun atom itu ukurannya kecil, ternyata kalau di dalamnya dipelajari itu masih ada bagian-bagian lain. Bagian lain itu ada 3, yaitu ada elektron, ada proton, ada neutron. Elektron itu yang mana? Kalau di gambar, ini gambar model atom ya, ini gambar model atom siapa saya nggak tahu yang ini. Kalau mau kena kuantum juga belum. Dan nanti prinsipnya gini, yang bergerak di luar, yang bentuk lingkaran-lingkaran di luar, ini dikenal sebagai elektron. Ini yang gerak bebas ini ya. Sedangkan proton dan neutron itu ada di tengahnya ini. Ada di inti atom. Jadi atom itu ada 2 bagian. Ada inti, ini inti namanya, yang berisi proton dan neutron, dan awan. Di luar ini adalah awan yang berisi elektron, dikenal sebagai elektron. Gitu, itu untuk partikel dasar penyusun atom. Lah, elektron itu apa, proton itu apa, neutron apa, kita pelajari setelah ini, gitu ya. Yang pertama adalah elektron. Elektron simbolnya seperti ini, disimbolkan dengan E. Angka di atas itu 0, angka di bawah itu min 1. Apa angka atas dan bawah nanti kita sampaikan lebih jauh saat sudah sampai di simbol atom, gitu ya. Sementara kita kenalkan ini dulu. Sedangkan proton itu simbolnya P. Angka di atas 1, di bawah 1. Kalau neutron simbolnya N, di atas 1, di bawah 0. Angka yang di bawah ini menunjukkan muatan. Jadi kalau neutron tidak bermuatan, netral dia. Kalau proton 1, berarti dia bermuatan positif 1. Kalau elektron negatif 1, berarti dia bermuatan negatif 1. Jadi di dalam atom itu ada 3 muatan yang bergabung. Awannya yang di luar adalah elektron bermuatan negatif. Di intinya ada 2 muatan, positif dan 0, yang ada di inti atom atau di bagian nukleus. Nama lainnya nukleus. Begitu.
Ini pertanyaan nggak? Sebelum kita pelajari masing-masing partikel dasarnya. Nggak ada? Lanjut ya. Yang pertama adalah elektron. Elektron itu ditemukan oleh Thomson pada tahun berapa? 1800. Loh, di sana sudah mikir elektron. Nah, kita mikir apa tahun itu? Masih zamannya perang Diponegoro ya di Indonesia tahun 1800-an. Jadi makanya untuk kemajuan bidang pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu cenderung tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena ya adanya penjajahan dan sebagainya itu. Sama Pak Rizky lah yang lebih paham di sejarah Indonesia. Baik, setelahnya Thomson itu menemukan elektron menggunakan percobaan ini. Dikenal sebagai percobaan sinar katoda. Apa percobaan sinar katoda? Nah, kalau anak-anak punya TV yang masih tabung, yang masih berbentuk tabung, tabungnya TV itu adalah sinar katoda, katoda rays. Di sini ada muatan listrik yang tegangannya sangat tinggi. Kemudian di sini ada plat. Plat itu magnet biasanya ya. Kalau sinar ini dilewatkan, magnetnya belum diaktifkan, itu sinarnya terus. Jadi tidak belok sama sekali. Tapi kalau pas magnetnya ini sudah dinyalakan, sinarnya ini akan berbelok. Beloknya kemana? Ke kutub magnet yang bermuatan positif. Jadi dari situ kita tahu, kira-kira muatannya sinar itu apa? Kok dia bisa tertarik ke kutub positif? Berarti sinarnya itu bermuatan negatif. Nah, sinar yang keluar dari kutub negatif ini dikenal sebagai sinar katoda karena keluar dari kutub katoda. Dan dia bermuatan negatif karena tertarik oleh plat yang bermuatan positif. Kesimpulannya, Thomson mengatakan bahwa elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Itu sejarahnya gitu ya. Karena nanti bisa baca sendiri di modul saya lengkap, nanti tak tampilkan. Terus ada nggak masanya elektron? Atau muatannya elektron? Nah, ternyata elektron punya muatan. Siapa yang mengukur muatannya? Yang mengukur muatannya adalah milikan ini. Menggunakan percobaan, di sini ada sinar X, terus ada minyak yang disemprot, nanti ada tetesan minyak jatuh ke sini. Dan setiap minyak nanti dia mati tetesannya itu. Ternyata dia memiliki muatan besarnya seperti ini. 1,6 10⁻⁹ kulom. Jadi muatannya kecil. Nah, anak-anak tidak harus mengetahui muatannya ini karena ini adalah bagian dari ilmu fisika. Jadi di kimianya tidak sampai seperti itu. Cuma yang kita pahami adalah bahwa elektron itu bermuatan negatif. Cukup kalau kimia kita. Partikel yang kedua adalah proton. Proton itu ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1886. Berarti setelah ditemukan muncul percobaan baru. Berarti sangat menginspirasi ya yang tadi. Karena menimbulkan orang-orang untuk berpikir melakukan percobaan selanjutnya, yaitu mendeteksi keberadaan proton. Nah, kalau atom tadi bermuatan negatif, ada muatan negatifnya, dan atom itu netral. Berarti ada yang bagian yang bermuatan positif. Ada di mana itu positifnya, itu dipelajari oleh Goldstein ini. Kemudian, dia melakukan percobaan. Percobaannya mirip kan yang dengan tadi ya, tapi dia menggunakan tabung Crookes. Apa perbedaannya? Nah ini, kalau tadi sinarnya dari ujung, kalau ini dari katoda, ada yang bergerak ke kiri ya, bergerak ke kutub positif, ada yang bergerak ke kutub negatif. Jadi nanti ada partikel yang bermuatan positifnya di sini. Nah itu namanya percobaan tabung Crookes miliknya Goldstein. Nah, percobaannya Goldstein ini masih belum begitu sempurna, kemudian disempurnakan oleh ini, oleh Rutherford. Nanti Rutherford melakukan percobaan, dia membuat lempengan emas, bisa diganti dengan lainnya ya sebenarnya, tapi yang paling bagus detektornya adalah emas. Terus di sini ada timbal. Nah, timbal itu yang disinari menggunakan zat radioaktif. Ternyata sinarnya
itu ada beberapa kemungkinan saat dia melewati plat timbal itu. Nyampainya di Mars itu begini. Ada sinar yang terus, misalnya sinarnya terus, ada sinar yang dibelokkan, jadi kena yang belok ke atas. Ada juga yang dipantulkan. Nah, gini. Nah, sinar alfa itu dikenal sebagai sinar yang bermuatan positif. Kemudian ditembakkan ke lempengan Mars. Kalau ada sinar yang belok atau balik, karena alfa itu bermuatan positif, artinya sinar itu akan bertemu dengan muatan lain yang bermuatan positif. Sedangkan kalau sinarnya diteruskan, berarti dia tidak menabrak bagian yang positif, tapi hanya melewati ruang di antara yang muatan positif. Kesimpulannya Rutherford apa? Berarti atom emas itu, lempengan emas itu, ada bagian yang bermuatan positif karena membelokkan atau membalikkan sinar alfa. Dan di mana itu? Rutherford ngomong, itu ada di atom, di tengah-tengahnya atom. Kemudian Rutherford ngomong bahwa atom itu juga memiliki muatan yang bermuatan positif, yang letaknya ada di inti atom. Nah, begitu. Ini ya, inti atom itu bermuatan positif. Itu menurut Rutherford. Apa yang harus anak kuasai? Ini aja, proton bermuatan positif. Lanjut ya. Yang ketiga, ada neutron. Hanya bermuatan tidak bermuatan, dia netral. Siapa yang menemukan? Dia adalah Chadwick. Ini orang Prancis kalau nggak salah ini. Atom itu kan ada muatan positif, ada muatan negatif. Jumlahnya kan harus sama. Ternyata kalau dihitung masanya, itu nanti berbeda dengan massa atom. Berarti ada zat pemberat lagi. Zat pemberat itu dikenal sebagai neutron. Nah, itu percobaannya dia. Ini ya, untuk partikel dasar penyusun atom. Ada pertanyaan nggak? Nggak, terlalu gampang ya. Proton, neutron, dan elektron. Kalau nggak salah lanjutkan yang bagian kedua, yaitu ada nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, dan sebagainya. Siap? Ada 5 ini ya, yang kita pelajari. Nomor atom, nomor massa, notasi unsur, isotop, isobar, dan massa atom relatif. Ini mudah kok materinya, walaupun banyak, sakjane sedikit sekali. Apa itu nomor atom? Kita masuk. Nomor atom itu adalah sama dengan jumlah proton. Kita sudah kenal proton kan tadi ya? Nomor atom itu sama dengan proton. Ini aja yang sampai ingat. Sementara. Yang kedua, nomor massa. Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Nah itu. Sampai ingat-ingat. Nomor atom adalah jumlah proton. Kalau nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Terus, kalau itu digabung jadi simbol atom begini. Ini namanya notasi unsur. Intinya di bab ini adalah anak-anak harus benar-benar menguasai ini. Menguasai masalah notasi unsur. Notasi unsur ada 3 bagian. Ada X, besar ini ya. Ini adalah lambang suatu unsur. Misalkan emas, berarti simbolnya apa? Nanti huruf besarnya di sini. Karbon. Karbon itu simbolnya apa? C ya. Berarti X nanti boleh diganti dengan C. Yang A, nah ini. Yang A ini dikenal sebagai nomor massa. Ingat ya, yang A adalah nomor massa. Sedangkan yang Z ini adalah nomor atom. Nulisnya selalu seperti ini. Nggak boleh dengan cara penulisan lain. X, nomor massa, nomor atom. Nomor atom tadi menunjukkan apa? Jumlah proton. Kalau nomor massa menunjukkan apa? Proton ditambah neutron. Nah, sekarang coba kita aplikasikan. Ini adalah atom fluorine. F itu dari kata fluorine, huruf pertama yang diambil.
simbolnya F19 9. Berarti dari sini kita tahu berapa jumlah protonnya. Ini geser ya tulisannya ya. Berapa jumlah protonnya? Nanti lihatnya langsung ini. 9. Berapa jumlah L-nya? Nah, tadi di atom netral itu artinya kan nggak bermuatan kan ya? Proton muatannya apa? Proton positif. Elektron muatannya apa? Negatif. Negatif. Kalau di sini ada protonnya 9, agar netral, berarti elektronnya punya berapa? 9. Nah, gitu. Jadi bacanya gitu. Berarti untuk F19 ini, protonnya adalah 9, ini ya, elektronnya juga 9. Paham, anak-anak? Paham. Oke. Sekarang, berapa neutronnya? Neutron tadi kan jumlah dari proton ditambah, dari nomor massa ya. Nomor massa tadi menunjukkan proton ditambah neutron. Jadi untuk mendapatkan neutron, kita perhatikan nomor massanya. Nomor massanya berapa? 19. 19. Protonnya ada berapa? 9. 9. Berarti neutronnya berapa? 10. Dapatnya dari atas dikurangi bawah. Bawah. Nomor massa dikurangi nomor atom. Bisa ditangkap ya anak-anak ya? Ya. Baik. Saya tekankan ulang. Ini adalah proton. Jumlahnya sama dengan elektron. Paham ya? Berarti protonnya 9, elektronnya 9. Ini adalah nomor massa penjumlahan dari proton dan neutron. Kalau nomor massanya adalah 19, berarti neutronnya 19 dikurangi 9. Beres ya? Mudah ya? Dan nanti salah satu tugasnya anak-anak di Google Classroom ya ini, menentukan jumlah proton, elektron, neutron, dan sebagainya di dalam suatu atom. Perlu nulis dulu? Silakan kalau perlu nulis dulu. Nggak nulis ya nggak apa-apa, karena nanti di modul sudah ada. Bisa dilanjut? Ini kelas pertama yang bahas struktur atom, kelas 10.3. Yang 10 lain belum, masih besok jadwal. Jadi luar biasa. Ketemu duluan. Kalau nggak masalah, saya lanjutkan. Ada istilah lagi cara, ada 3. Yang ini nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa ya. Yang ini ya, anak-anak tinggal aja yang ini. Penting ini, isotop, isoton, isobar. Yang harus kalian perhatikan yang bawah ini. Coba, apa sih maksudnya masing-masing ini? Teman amati dulu. Isotop itu begini. Isoton itu seperti ini. Isobar itu seperti ini. Ada yang berani menjelaskan? Ada yang coba apa ya mengeluarkan pendapatnya dengan data ini, ada isotop itu apa, isoton apa, isobar ada apa? Silakan yuk. Tak bantu wes. Di antara contoh ini apa sih ciri yang bisa kita amati? Yang isotop dulu. Nomor atom. Nomor atomnya bagaimana? Sama. Sama. Ini 7, ini 7, ini 7. Kalian itu apa? Nomor masanya berbeda. Nomor masanya berbeda. Sebenarnya kalau kita mengenal isotop yang sederhana,
atomnya harus sama. Itu yang pertama. Kalau ini N itu simbol dari nitrogen. Kalau ini nitrogen, ini juga harus nitrogen. Ini juga harus nitrogen, baru boleh dikenal sebagai isotop. Kalau atomnya sama, otomatis nomor atomnya juga sama. Karena nitrogen itu atomnya pasti 7. Nggak pernah selain 7. Itu untuk nitrogen. Jadi paham ya? Isotop itu adalah atom-atom yang nomor atomnya sama, tetapi nomor masanya yang berbeda. Bawahnya sama, yang berbeda. Sekarang apa isoton? Yang tengah. Neutronnya ya. Coba, berapa sih neutronnya K? K itu kalium. Berapa neutronnya? Ini 39, ini 19. Berarti neutronnya adalah 20. 20. Ya. Yang kalsium berapa? 20. 2 juga. Berarti apa kesimpulannya isoton itu? Neutronnya sama. Sama. Bagus, luar biasa. Pinter sekali. Itu maksudnya ya. Isotop sudah, isotop sudah. Sekarang isobar. Isobar lebih mudah. Ayo, apanya yang sama? Nomor massa. Nomor masanya. Atomnya sama apa beda? Beda. Beda. Nah, atomnya berbeda, tapi nomor masanya sama. Itu dikenal sebagai isobar. Bisa? Anak-anak ya? Mudah sekali ya. Ada isotop, ada isoton, ada isobar. Yang isoelektron enggak usah. Ini nanti kalau pas ikatan kimia baru kita pelajari. Sekarang belum dulu. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yaitu massa atom relatif. Sebenarnya ini dipelajarinya lebih detail di bab yang ketiga di semester 2 ya, berhubungan dengan stokiometri perhitungan. Nah tadi di simbol atom kita kan mengenal ada massa oksigen di atas ini ke oksigen ini loh. Oksigen ada 16, 8, ada 17, 8, ada 18, 8. Atomnya sama, nomor atomnya sama, tapi masih beda. Berarti dikenal sebagai apa ini tadi? Isotop, bagus. Nah, nomor massa ini yang kita kenal di tabel periodik yang ditulis sebagai O816 itu adalah massa rata, maka dikenal sebagai massa atom relatif. Nah, untuk mencari massa atom relatif itu dicari ininya, persentasenya. Ternyata oksigen di udara itu yang paling banyak ditemukan isotop 99. Berarti persentasenya dikali dengan nomor massanya. Terus ada lagi yang jumlahnya lebih kecil, yaitu isotop oksigen dengan massa 18, yaitu sebanyak 0,2%. Berarti persentasenya dikali dengan 18. Yang oksigen juga sama, 0,04% yang dikali dengan massanya. Baru dibagi dengan 100, ketemunya 16. Jadi massa atom relatifnya oksigen itu adalah 16. Jadi nanti bagaimana simbolnya? Simbol yang digunakan adalah yang ini di dalam tabel periodik. Kenapa yang ini? Itu didapatkan dari massa atomnya yang 16 ini. Jadi jarang dijumpai oksigen, apalagi yang 18. Jadi anak-anak kalau buka tabel periodik, nanti pasti simbolnya oksigen itu 16 dan 8. 16-nya dapat dari mana? Dari ini tadi, dari persentase isotopnya. Untuk ini kita perdalam di semester 2 ya, enggak sekarang ya. Saat kita sudah hitung-hitungan, perhitungan itu baru kita mengenal yang ini. Sekarang enggak usah dulu. Intinya, teman cuma kenal ini. Massa atom itu nanti disimbolkan sebagai AR. Itu aja. Atomic Relative Mass. Simbolnya AR. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Nggak ada ya? Kayaknya kita nggak lanjut sampai di sini dulu aja.
materinya. Kalau lanjut ke model atom kita belum nutup waktunya. Jadi model atom bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Karena model atom itu butuh waktu sekitar 15 menit. Nah, waktu kita tinggal berapa? Tinggal 8 menit. Jadi tidak nutut. Baik anak-anak, insya Allah cukup pertemuan hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini cukup banyak ya sebenarnya. Yang pertama adalah partikel dasar penyusun atom. Yang terdiri dari apa aja tadi? Proton, elektron, dan neutron. Nah, terus kita juga belajar masalah simbol atom. Simbol atom tadi gimana nulisnya? Ada A, ada Z. X mewakili apa tadi? Lambang unsur. Sedangkan yang ini nomor Massa. A, yang ini nomor atom. Atom. Nomor atom mewakili apa tadi? Proton dan Jumlah proton dan elektron, gitu ya. Sedangkan nomor massa mewakili apa tadi? Cuma proton dan neutron. Betul. Kalau untuk mencari neutronnya bagaimana? Nomor massa dikurangi Masa kurang jumlah nomor proton. atom. Luar biasa. Mantap. Terus satu lagi, yaitu kita mengenal adanya isotop, isoton, dan isobar. Jadi banyak yang kita pelajari ya hari ini. Luar biasa. Ada pertanyaan kah sebelum saya tutup? Mister, Ya, silakan Mas. yang tadi itu loh, yang dibagi-bagi itu apa, Mister? Masa atom relatif. Iya, iya. Itu berarti yang ditulis berdasarkan yang paling banyak gitu, Mister. Iya betul. Yang berdasarkan yang persentasenya paling banyak. Ada lagi pertanyaan? Berarti itu yang persenan itu emang ada, sudah ditentuin. Mas. Ini berdasarkan hasil eksperimen, Mas. Oh, Jadi orang-orang kimia itu untuk mendapatkan hasil eksperimen dulu. Jadi oksigen di udara itu waktu diambil ditemukan 3 jenis ini gitu. Ada oksigen yang bermassa 17, ada yang bermassa 16, ada yang bermassa 16. Ternyata yang paling banyak ada yang bermassa 16. Dan itu yang paling stabil. Ini yang mendekati permukaan bumi. Ini makin ke atas dari atmosfer bumi. Begitu. iya. Jadi nggak Oke. ngawur ya, eksperimen. Eksperimen. Iya. Berarti Ada pertanyaan semua lagi? sudah ditentuin nih, Mister. Iya, betul. Ya, terima kasih, Mister. Yuk, ada pertanyaan lagi? Oh iya, satu pertanyaan, wes. Komponen terbanyak, gas terbanyak di udara itu apa? Oksigen. Oksigen apa nitrogen? Oksigen kayaknya, Mister. Waktu belajar geografi dulu, waktu di SMP, IPS. 78% udara di atmosfer adalah berisi nitrogen. Sedangkan oksigen berapa persen? 18 ya? Kalau nggak salah gitu. Lupa, Mister. 18%. Nah, misalnya gini, jika oksigen itu tiba-tiba jumlahnya menjadi 20%, apa yang terjadi? Naik 2% aja. Oksigen itu untuk apa sih, Rek? Oh, bernafas. Untuk bernapas, untuk pembakaran. Nah itu, bernapas itu artinya pembakaran. Jadi kalau kadar oksigen tiba-tiba di atmosfer kita naik 2%, itu nanti akan terjadi kebakaran hebat di seluruh permukaan bumi. Dan kebakaran tidak terkendali. Itu jika naik 2%. Tiba-tiba naik 10%. Hancur bumi ini sudah ya gitu ya. Itu kalau naik. Kalau turun, misalkan normalnya kan 18%, tiba-tiba jadi 15%. Apa yang terjadi? Dingin, Mister. Manusia, hewan, tiba-tiba akan mati dalam jumlah yang sangat banyak karena kekurangan
oksigen. Jadi kadar oksigen itu dijaga tidak lebih dari 18%, tidak kurang dari 18% untuk menunjang apa? Untuk menunjang kehidupan manusia. Jadi udah disetting kayak begitu. Jadi untuk nitrogen kenapa harus paling banyak? Karena nitrogen itu adalah unsur yang paling stabil. Dia paling sulit bereaksi dengan unsur lain. Jadi untuk menjaga agar gas di udara tidak bereaksi satu sama lain, itu diperbanyak jumlah gas nitrogennya. Jika nitrogennya berkurang, ya sama. Nanti antar gas di udara akan bereaksi satu sama lain. Bisa menimbulkan kebakaran, racun, dan sebagainya dalam jumlah yang mematikan makhluk hidup. Jadi itu rancangan Tuhan yang sangat luar biasa terkait dengan penciptaan gas-gas yang ada di atmosfer ini. Gitu ya. Jadi kalau kita belajar kimia harus tahu kayak begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, tak tutup daripada pertanyaan ini aneh-aneh kok. Cukup ya? Cukup baik. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Kita lanjutkan di materi teori atom dan konfigurasi elektronnya. Terima kasih. Assalamualaikum.